selamat datang di podcast Aku Ada. Mungkin ini podcast pertama kita, dan tentunya kita berharap semoga kalian suka dan bisa ngisi waktu luang kalian. Podcast ini tentang podcast cerita horor. Yang cerita ini berasal dari salah satu teman saya yang telah melaksanakan OJT di salah satu hotel di kota tempat dia tinggal. Semoga podcast kali ini menghibur kalian. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Saat itu dia sudah melakukan OJT kurang lebih selama 4 bulan. Bulan sebelumnya dia berada di servis dan sisanya berada di kitchen. Dan hari itu dia melakukan hal seperti biasa, prepare dan lain sebagainya. Saat itu hotel lagi rame banget. Dan dia sangat sibuk dengan aktivitasnya yang ada di kitchen. Hal yang pertama ia lakukan setelah ia sampai di kitchen, ia mempersiapkan welcome drink dengan kakak OJT-nya. Saat hari itu dia masuk dengan 3 orang, 2 orang di kitchen dan 1 orang di pantry. Teman saya berada di kitchen dengan senior laki-lakinya dan satunya senior perempuan berada di pantry. Setelah teman saya selesai mempersiapkan welcome drink, teman saya melakukan aktivitas yang lainnya. Saat itu teman saya melihat seniornya sedang memotong ayam. Seperti biasa, anak PSG pastinya juga membantu kegiatan yang sedang dilakukan oleh seniornya kan. Saat teman saya memotong ayam segar, dia dengan santai memotong ayam itu tanpa berpikir apapun dan apa yang akan terjadi. Setelah dia melakukan potongan demi potongan ayam, dia merasakan ada tetesan darah di tangan dia dan dia seketika diam. Dia berpikir dan berprasangka baik, tidak memikirkan hal yang aneh. Saat itu hal yang pertama dia lakukan mengusap di apron dia. Dan dia melanjutkan untuk memotong ayam lagi. Setelah dia melanjutkan untuk memotong ayam, tiba-tiba darah itu netes lagi ke tangan dia. Semakin banyak darah yang menetes. Dan dia melihat bahwa tetesan itu berasal dari atap. Tapi dia berpikir mungkin itu senior dia yang sedang ngejailin dia. Teman saya langsung menanyakan pada seniornya, "Mas, jangan disengin aku mulu." Teman saya bilang seperti itu. Lalu si seniornya menjawab, "Loh, kenapa?" gitu. "Ada apa?" gitu. Terus teman aku kayak tanya, "Mas kan yang sengaja numpahin darah atau mercikin darah ini ke aku?" Terus masnya tuh kayak jawab kayak, "Kok jarak aku sama kamu aja tuh jauh banget." Dan temen aku ketakutan karena masnya itu kayak nakut-nakutin dan bukan nenangin aku.
Dan temen aku kayak teriak kayak, terus ini darah siapa? Kaget gitu kan. Dan darahnya itu beda dari darah ayam yang sewajarnya, karena itu kayak darah yang seger banget, bukan darah yang kayak kental. Habis ayam, dari darah ayam itu beda. Dan mungkin suara mereka itu kedengaran di arah dapur, sampai senior cewek yang ada di pantry itu nyamperin temen aku. Dan memang tempatnya pantry sama kitchen itu gak terlalu jauh, dan mungkin hanya ada tangga aja buat ngehubungin pantry sama kitchen. Dan kakak senior cewek itu langsung nanyain ke temen aku kenapa gitu. Dan temen aku nyeritain dari awal sampai akhir, dan senior cewekku kayak nenangin aku dan bilang jangan nakut-nakutin dia ke senior cowok itu. Dan senior perempuan itu bilang kayak gak apa-apa, itu bukan apa-apa kok, santai aja, udah Gi lanjutin motong ayam gitu. Dan temen aku kayak oke gitu, dia langsung lanjutin motong ayam yang emang ayamnya tuh tinggal dikit, tidak banyak gitu. Setelah nggak lama ternyata darah itu netes lagi, tapi darah itu sampai ke apron dia. Saat itu dia cuma terdiam di tempat, dan dia nggak sengaja dia lihat ke atap dapur. Ternyata ada sosok wanita yang menatap dia dengan posisi terbalik. Setelah itu, temen aku netesin air mata dan langsung lari. Karena dia pertama kali lihat seperti itu. Dia lari, ketakutan, dan menangis. Saat itu, orang dapur menanyakan kenapa teman saya langsung keluar dan menangis. Teman saya tidak bercerita, hanya ketakutan dan menangis. Setelah hari itu berlalu, dia mendengar cerita bahwa di kitchen memang banyak mereka yang tidak terlihat. Mungkin mereka cuma pengen cerita, berkomunikasi, atau mungkin berkenalan tentang kisah hidup mereka sebelum tiada dengan cara seperti itu. Buat kalian, semoga tetap berhati-hati untuk melakukan apapun, karena setiap aktivitas kalian tidak luput dari mereka. Tetap jaga diri kalian dan perilaku kalian di setiap tempat. Karena aku ada. Mungkin itu cerita dari saya. Buat kalian yang punya cerita tentang horor atau cinta atau kisah inspiratif dan apapun itu, bisa kalian kirim ke Instagram kita melalui DM, dan mungkin akan kita ceritakan melewati podcast selanjutnya. Bye bye.